Dalam buku debat bahasa Inggris karya Wia Chuyarsih, cetakan 2016, pada halaman 6465 kalian akan menemukan materi seperti ini. Materinya cukup kompleks, jadi saran ibu, kalian buka dulu materi tentang jenis debat ada pada YouTube yang sudah ibu upload. Kalian pahami dulu jenis-jenis debat yang ada 4 jenis debat. Jadi baiknya kalian pahami dulu itu sebelum lanjut materi. Kita mulai dari definisi debat. Menurut KBBI Daring, debat itu artinya pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sementara itu dari berbagai sumber, kalau disimpulkan ya, definisi debat itu artinya adu argumen atau proses saling bertukar pendapat. Membahas suatu isu dengan disertai alasan pendukung, gunanya untuk mencapai tujuan tertentu. Bergantung jenis-jenis debat ya. Berbeda jenis debat, berbeda juga tujuan dari debat itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah unsur-unsur debat kompetitif. Ada mosi, ada tim pro, ada tim kontra, ada moderator, notulen, pencatat waktu, juri, termasuk juga ada penonton. Mosi adalah permasalahan yang diperdebatkan. Kemudian, pihak yang terlibat dalam debat kompetitif itu apabila kita gambarkan letak posisinya ya, ada beberapa posisi ya, bisa dilihat. Nah, tiga pembicara dari tim afirmasi nantinya akan berhadapan dengan tim oposisi, pembicara 1, 2, 3 tim oposisi. Kemudian bisa kita lihat juga adanya dewan juri yang menilai, kemudian ada penonton, dan ada 3 unsur lainnya, ada moderator, notulen, dan pencatat waktu juga. Tetapi pada kenyataannya moderator, notulen, pencatat waktu itu tidak selalu ada di depan, melainkan ada di sekitar dewan juri. Dalam debat kompetitif selalu ada dewan juri berjumlah ganjil, bisa 3, 5, atau kelipatannya. Dewan juri itu posisinya berhadapan dengan penonton, kemudian tim afirmasi dan tim oposisi juga saling berhadapan. Bisa kita lihat pada tayangan ini, ada juri di depan berhadapan dengan penonton, kemudian ada tim pro dan tim kontra yang saling berhadap-hadapan untuk saling menjawab argumen. Di sisi lain, pada contoh debat lainnya, ini debat antar mahasiswa, debat konstitusi, saling juga berhadap-hadapan. Ya. Di sisi lain, posisi debat, terkadang pihak debaters atau yang berdebat menyampaikan argumen ada pada posisi tim pro ataupun tim kontra dengan lawan ada di depan podium saat menyampaikan argumennya. Perdebatan pun terjadi di antara podium penyampai argumen dengan pihak lawan dari tim pro ataupun kontra. Posisi debat seperti ini lazim kita temukan pada LDBI atau Lomba Debat Bahasa Indonesia maupun Lomba Debat Berbahasa Inggris. Selanjutnya, sebagai debater, calon pendebat, kalian harus tahu skema debat. Para pelaku debat ini akan mulai berbicara setelah dipersilakan oleh moderator tentunya. Masing-masing pembicara akan mendapatkan durasi berbicara yang berbeda bergantung sistem debat yang digunakan. Skema ini dimulai dari tim afirmasi. Pembicara pertama tim afirmasi berbicara terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembicara 1 tim oposisi, dilanjutkan dengan pembicara 2 tim afirmasi, dibalas oleh pembicara 2 tim oposisi, pembicara 3 tim afirmasi, demikian selanjutnya hingga berakhir pada pembicara 3 tim oposisi. Selanjutnya, pada kesempatan pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh pembicara 1 atau pembicara 2 tim oposisi. Selanjutnya, untuk pembacaan kesimpulan
tim afirmasi bisa oleh pembicara 1 atau pembicara 2 tim afirmasi. Demikian. Mari kita lanjutkan pada pembahasan struktur debat. Apa saja ya strukturnya? Masih ingat? Biar kakak bantu ingatkan. Pertama ada perkenalan. Kedua, penyampaian pernyataan pertama. Ketiga, pelaksanaan debat. Dan keempat, penyampaian pernyataan penutup. Untuk struktur teks debat, kita belajar dari buku paket, LKS, dan buku umum. Yang pertama, buku paket halaman 176-177 buku paket bahasa Indonesia. Di sana ada contoh teks debat. Ada tim pro dan tim kontra mengutarakan argumen masing-masing. Kemudian pada LKS halaman 27 ada contoh bertuliskan keterangan moderator, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Kemudian pada contoh lain dalam LKS juga halaman 32, 33 terdapat pemaparan teks debat juga per pembicara. Jadi pembicara 1, 2, 3 termasuk juga kesimpulan di sana. Sementara itu pada buku umum debat bahasa Inggris kita bisa menemukan teori tugas dari masing-masing pembicara. Pembicara pertama hingga pembicara ketiga memiliki tugas masing-masing. Hal itu bisa dilihat pada keterangan seperti berikut. Apabila ada di antara kalian bertugas sebagai pembicara 1 tim afirmasi, maka yang perlu dilakukan adalah 1. Mendefinisikan mosi. 2. Membuat garis besar tim case. 3. Menjelaskan argumentasi berdasarkan split dan menyampaikan ringkasan pidato. Kemudian apabila kalian sebagai pembicara 1 tim oposisi, maka yang perlu kalian lakukan adalah 1. Merespon definisi mosi dari tim lawan. 2. Menyanggah pembicara pertama, membuat garis besar tim case, menjelaskan argumentasi sesuai dengan split, dan tentunya menyampaikan ringkasan pidato. Selanjutnya, kita ambil contoh sebagai berikut, kutip dari LKS halaman 27. Jadi seperti ini. Fokus kita pada 4 poin argumen yang dimiliki oleh tim afirmasi atau tim pro. Apabila kita sederhanakan, jadi seperti ini ya, bentuk timeline atau garis-garis besar ide yang akan dikembangkan oleh tim pro dalam perdebatan nantinya. Jadi tim case pro afirmasi ini terdiri atas timeline dan tim split. Kemudian untuk tim split yang dimaksud, pembicara pertama akan menjelaskan timeline 1, pembicara 2 akan menjelaskan timeline 2, 3, dan 4. Pembicara 3 akan mengulas kembali timeline 1, 2, 3, dan 4. Sementara itu untuk pembaca kesimpulan bisa diambil alih oleh pembicara 1 atau pembicara 2 dari tim afirmasi tersebut. Selanjutnya kita akan beralih pada tim kontra. Tim oposisi bisa kita lihat pada tampilan ada 5 poin yang perlu dicermati. Ketika kita ubah menjadi timeline menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian timeline 1, 2 akan dibawakan oleh pembicara 1, kemudian pembicara 2 akan membawakan atau menjelaskan argumen timeline 3, 4, 5. Selanjutnya pembicara 3 akan mengulas kembali, menguatkan kembali timeline 1, 2, 3, 4, 5 dengan bukti ataupun argumentasi yang lebih kuat. Kemudian pembaca kesimpulan bisa oleh pembicara 1 atau pembicara 2 tim kontra. Dan apabila gambaran umum dilihat, jadi tampilannya seperti ini. Ya, tim pro dan tim afirmasi masing-masing memiliki bagian. Selanjutnya kita lihat contoh pada buku paket, ada timeline juga yang berwarna garis kuning. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 177, ada juga 3 timeline yang sudah dicentang kuning. Selanjutnya kita lanjut pada tugas pembicara kedua dan pembicara kedua tim pro ataupun pembicara tim 2 tim kontra. Pembicara 2 tim pro tugasnya hampir mirip-mirip dengan pembicara 2 tim kontra ya. Sama-sama menyanggah argumen, kemudian sama-sama menyatakan kembali tim case, menjelaskan argumentasi sesuai dengan split. Akhiri dengan menyampaikan ringkasan pidato.
beralih pada tugas pembicara ketiga. Hampir mirip juga tugas masing-masing, yakni sama-sama menyanggah argumentasi tim lawan, kemudian membangun kembali dan menyimpulkan isu debat atau kembali menekankan mosi yang diperdebatkan sesuai dengan posisi pro ataukah kontra dalam debat. Selanjutnya, untuk pidato penutup bisa dilakukan oleh pembicara 2 atau pembicara 1 masing-masing tim. Jadi demikianlah tugas dan peran dari masing-masing pembicara dalam tim debat. Ada baik tim pro maupun tim kontra. Setelah mempelajari sekian penjelasan dari materi ini, semoga kalian mendapatkan pemahaman. Namun, untuk menguji pemahaman kalian terkait materi ini, coba kalian kerjakan atau susun teks debat yang mosinya bisa kalian ambil dari ini. Film yang menceritakan setiap murid yang nilainya di bawah KKM akan dihukum mati, nis. Film ini menceritakan tentang kondisi bumi di tahun 2039, yang dimana bumi ini hampir penuh karena terlalu banyak populasi. Selain itu, pemanasan global pun semakin. Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang diberi nama The Timing. The Timing itu kayak ujian tes gitu, Slur. Jadi bagi mereka yang lulus, yang nilainya di atas 70, akan selamat dan melanjutkan ke kelas selanjutnya. Tapi bagi mereka yang gagal, akan dihukum mati. The Timing ini diadain 1 tahun sekali. Jadi para siswa yang akan mengikuti tes diberi kesempatan belajar selama 1 tahun penuh.